Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPH Potong Pungut akan segera dimulai. Dan baik kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Mbak Lisa, terima kasih ya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini ya. Tadi kita masih sampai PPh pasal 21. Sebentar teman-teman ya, saya izin buka materi dulu ya. Sebentar. Materi terakhir ya, sebelum istirahat tadi kita berbicara mengenai bagaimana kalau ada pegawai yang bekerja atau tadi berhenti ya, berhenti berhenti bekerja pada tanggal 1 September 2024. Nah, berhenti di sini teman-teman ya, berhenti kita nggak tahu apakah dia itu setelah ini bekerja kembali atau tidak. Yang penting dia itu berhenti gitu ya. Nah, di variasi selanjutnya ya, itu ada variasi, ada pegawai itu berhenti bekerja diakibatkan dia itu mohon maaf misalnya meninggal dunia, teman-teman. Nah, itu cara menghitungnya berbeda, teman-teman. Ya. Kalau yang tadi itu memang dia itu resign, ya, ini berhenti bekerjanya karena dia itu mohon maaf misalnya meninggal. Nah, contoh meninggalnya tanggal 31 Agustus, maka secara perhitungan harusnya gaji terakhir yang dia peroleh itu adalah gaji dia bekerja di Agustus, gitu ya. Maka seperti yang tadi, Agustus itu kita anggap sebagai bulan terakhir atau masa pajak terakhir, ya. Maka perhitungannya seperti ini, teman-teman ya. Perhitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir, dalam hal ini Agustus ya. Penghasilan brutonya berapa ini? Brutonya setahun ini ya. Ini, ini ya, penghasilan bruto setahun ya. Kita anggap Agustus itu dia digaji full gitu ya. Oke. Nah, ini biaya jabatan setahun sama seperti tadi ya, 5% dikalikan penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun sama seperti tadi ya, iuran pensiun yang diterima yang dibayarkan oleh yang bersangkutan sendiri ini ya, ditambahkan. Hmm. Nah, ini ya, 261 itu adalah satu bulannya. Karena ini bulan Januari sampai Agustus, maka terhitung 8 bulan. Dikalikan 8. Ya. Maka total pengurangnya itu sama dengan ini, 5975. Oke. Penghasilan neto sampai dengan Agustus itu adalah penghasilan bruto sampai dengan Agustus dikurangi total pengurang. Nah, gini teman-teman, ya. Ini ya. Perbedaan antara dia itu berhenti bekerja karena resign dan karena mohon maaf meninggal. Nah, di meninggal ini ada namanya penghasilan neto disetahunkan.
Kalau tadi itu penghasilan neto setahun, ya, ya. Kalau ini disetahunkan. Maksudnya gimana, Pak? Kalau disetahunkan itu. Jadi yang awalnya ini kan 8 bulan nih. Maka ini disetahunkan. Caranya gimana? Sama dengan ya. Ini yang 8 bulan ya. Dibagi dengan 8 ya. Ketemu ini kan sebulannya ya. Dikalikan 12. Nah, ini artinya disetahunkan atau di 12 bulan kan, gitu ya. Jadi 12 bulan dia itu sekian penghasilan netonya 107. Oke. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya tetap ya 54 juta, maka penghasilan kena pajak setahun sama dengan sama itu tadi ya. Penghasilan itu disetahunkan dikurangi PPKP. Maka PPh terutangnya pakai rumus yang tadi ya. Pakai rumus yang tadi ini ada di M102. M100. Nah, ini ya. Ini PPh terutang setahun nih, ya. Januari sampai Desember. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa sih kalau misalnya sampai Agustus saja? Itu ya, karena kan ini Januari sampai Agustus, maka PPh terutang sampai Agustus saja itu sama dengan ini ya, PPh terutang setahun dibagi 12 ya, dikalikan 8 bulan. Nah, ini setahun ya. Mohon maaf sampai dengan Agustus. Kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai Juli pakai rumus TER. Totalnya ini ya 1.800.000 berapa itu ya? Sama dengan ini. Dan maka PPh pasal 21 bulan Agustus itu lebih bayar 11.000. Maka si perusahaan wajib mengembalikan 11.000 ini ke ya bisa ke ahli warisnya gitu ya teman-teman ya. Yang saya highlight di sini adalah cara ini teman-teman. Disetahunkan ya, ini ya, disetahunkan. Seperti yang di dalam slide ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Disetahunkan dan tidak disetahunkan. Yang disetahunkan itu apa aja? Yang pertama, jika ada wajib pajak orang pribadi itu meninggal atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Maksudnya gimana Pak meninggalkan Indonesia selama-lamanya? Ya sudah tidak jadi WNI lagi gitu ya. Ini yang paling sering itu ekspatriat ya. Jadi apa namanya ada orang asing bekerja di Indonesia berpuluh-puluh tahun gitu ya. Akhirnya dia menjadi subjek pajak dalam negeri gitu ya. Nah, suatu saat kontraknya habis, dia itu kembali ke negara asalnya. Maka dia bisa menggunakan mekanisme seperti ini. Seperti perhitungan tadi ya, kalau orang meninggal itu ya sama perhitungan itu ya. Kemudian ada karyawan yang pindah cabang ya. Yang pindah cabang itu bisa memakai mekanisme seperti itu. Itu untuk karyawan yang pindah cabang. Di sini yang dimaksud pindah cabang itu NPWP-nya tetap loh ya, teman-teman ya. Beda kalau nanti NPWP-nya beda ya. Misalnya teman-teman ditugaskan di Indo Bank BRI, PT Indofood cabang Jakarta kemudian dipindah ke cabang Bekasi. Nah, itu bisa. Kemudian yang tidak disetahunkan tadi ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu mulai bekerja pada tahun berjalan atau pindah kerja ke pemberi kerja lain seperti yang saya contohkan tadi. Ini ya. Jadi teman-teman itu konsep disetahunkan dan tidak disetahunkan. Kalau disetahunkan itu artinya di 12 bulankan itu lah ya, intinya. Ya. Oke. Kemudian variasi selanjutnya itu adalah
Pak, bagaimana kalau misalnya ada apa namanya pegawai yang Pak, pokoknya saya pengen bersih itu nerima 8 juta, Pak. Saya nggak mau dipotong. Saya nggak mau dipotong, ya, ya terserah motongnya berapa. Yang penting saya itu bersih, pengen sebulan itu eh, apa namanya 8 juta, Pak, bersih. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan metode gross gross up ya. Ini ya. Nah, ini misalnya dia 8 juta, maka dia dinaikkan dia penghasilannya. Gitu ya. Seperti ini ya. Pakai TER 1,5 total yang dia total gajinya itu menjadi 8.121.827. Jadi total yang dia bawa pulang atau take home pay-nya itu adalah gaji dikurangi pajak sama dengan 8 juta rupiah. Nah, ini juga bisa disimulasikan di kalkulator pajak ini, teman-teman. Misalnya apa? Ada karyawan atau ya wawancara kemudian deal bahwasannya si pegawai itu pengen terima bersih 10 juta Pak setiap bulan Pak. Bagaimana cara mengakali dalam tanda kutip ya penghasilannya? Maka itu disebut metode gross up ini ya. Gross up ini ya. Gross up. Misalnya pengen terima bersih 10 juta. Maka cara menghitungnya atau hasilnya seperti ini. Itu. C, C, C. Nah, nah, ini ya. Maka seperti ini teman-teman. Hitungannya seperti ini. Kalau pengen terima bersih 10 juta, maka penghasilannya itu dinaikkan menjadi 10.230.179. Ya. Jadi 10.239 dikurangi pajaknya 230.179 ketemunya bersih 10 juta rupiah. Itu kalau misalnya metode gross up. Terus selanjutnya adalah variasi selanjutnya masalah tunjangan pajak. Jadi ada beberapa perusahaan itu ada namanya tunjangan pajak, gitu ya, memberikan tunjangan. Nah, maka tunjangan pajak tersebut masuk komponen penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya itu 8 juta, dia dapat tunjangan pajak, maka si tunjangan pajak ini dijumlahkan dengan 8 juta, jadilah dia penghasilan bruto. Intinya menambah penghasilan si wajib pajak. Gitu ya. Nah, ini tunjangan pajak ini berguna bagi tax planning perusahaan. Kalau misalnya tunjangan pajak itu konsekuensinya di laporan laba rugi di bagian biaya gaji itu bisa dijadikan biaya, tidak dikoreksi atau di deduct expense, tidak dikoreksi. Ya. Jadi bisa dijadikan biaya. Nah, semakin tinggi biayanya, nanti labanya semakin kecil itu maka pajaknya juga semakin rendah, gitu ya. Tapi kalau dia itu bukan bentuknya tunjangan pajak, misalnya Pak 124 itu langsung dibayarkan oleh perusahaan, maka itu bukan tunjangan pajak ya. Tidak bisa dijadikan biaya oleh perusahaan. Nah, nanti mengenai ini akan lebih lanjut dijelaskan di PPh Badan ya 2 minggu dari sekarang ya. Itu. Nah, itu teman-teman ya untuk pegawai tetap ya sampai pukul 13.15 ya. Sebentar.
Bab pegawai tetap sudah kita diskusikan ya. Sampai di sini ada pertanyaan silahkan untuk pegawai tetap. Silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan tidak? Silahkan ada yang ditanyakan mengenai pegawai tetap. Tidak ada. Nah, kira-kira seperti ini ya skemanya untuk PPh pasal 21. Ini ya. Kita barusan bicara mengenai ini, ya. Ini sudah, ini sudah, ya. Nah, ini baru kita bicara mengenai dua ini, teman-teman. Ini tiga, sorry. Perhitungannya sama. Nah, ini ya, satu, dua, tiga yang kita bahas dari sebelum istirahat tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan bagaimana cara menghitung pegawai tidak tetap, ya. Nah, untuk pegawai tidak tetap, ya, itu dibagi menjadi dua, teman-teman, ya. Ada yang tidak dibayar bulanan, maksudnya harian ya, atau borongan ya, mingguan, minggu aja silahkan. Kemudian ada yang dibayar bulanan, gitu ya. Nah, kita nanti bicara yang paling sering saja. Kalau misalnya di apa namanya, dibayar harian, itu ada ketentuannya. Penghasilan atau upah 0 sampai 2,5 juta per hari, maka dia dikalikan ter harian. Tapi kalau di atas 2,5 juta per hari, itu cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17 yang 5%, 15% tadi ya. Nah, tinggal sekarang ada nggak ya kira-kira pegawai tidak tetap yang sehari itu upahnya di atas 2,5 juta. Ya, mungkin ada ya. Nah, kita bicara yang sering saja ini ya. Misalnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini. Misalnya PT ABC meminta Pak Yusuf untuk 5 hari. Ya. Dalam waktu 5 hari. Kemudian dikasih upah borongan. Pak Yusuf, tolong diperbaiki ya. Saya kasih waktu sebentar ya teman-teman. Nah ini Pak Yusuf saya kasih 2 juta, tolong diperbaiki ya atap gedung kami. Kemudian seluruh bahan-bahannya nanti dari kami. Nah misalnya seperti itu ya. Maka cara kita menghitung berapa sih yang harus dipotong dari penghasilnya Pak Yusuf itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau borongan ya, kalau borongan itu pastikan jelas borongannya berapa hari. Contoh misalnya, borongan 5 hari. Oh, berarti cara menghitung adalah 2 juta dibagi 5, teman-teman. Contoh di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka 2 juta dibagi 5 itu ketemu 400.000. Maka penghasilannya Pak Yusuf ini adalah 400.000 sehari. Seperti ini. Nah, maka setelah itu dikalikan rumus per harian. Loh, rumus per harian gimana, Pak? Ini ya, teman-teman ya. Per harian. Nah, ini per harian itu rumusnya
penghasilan 0 sampai 450.000 itu 0% pajaknya. 450.000 1 sampai 2.500.000 itu perhariannya 0,50%. Nah, dari sini kelihatan. Berarti ini kan di bawah 450.000. Nah, pajaknya itu tarifnya 0. 0% dikali 400.000, maka hasilnya 0. Setiap hari dibuat bukti potong seperti ini atau dihitung ya. Nah, nanti PT ABC wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 kepada Pak Yusuf ya, kepada Pak Yusuf ya, setiap hari. Nah, bukti potongnya itu bentuknya seperti ini. Sebentar ya. Hmm, enggak ada teman-teman. Hmm, Bentar ya. Oh, ini ada. Hmm, Bentar. Ini ya, bentuk bukti potongnya seperti ini, yang harus diberikan oleh perusahaan kepada, oh, kok nggak ada. Nah, ini seperti inilah ya bentuknya. Mirip-mirip seperti ini dan harus ada barcode-nya di sini. Kalau tidak ada barcode-nya itu palsu, teman-teman. Membuat bukti potong ini melalui aplikasi ini ya, DJP online. Tuh. Kemudian, nah ini ya, perusahaan wajib membuat bukti potong PPh pasal 21 dan menyerahkan bukti potong tersebut kepada Pak Yusuf. Ini ya. Ini untuk pegawai tidak tetap. Nah, misalnya ada contoh lain ya. Ini. Nah, ini ya, pegawai tidak tetap. Contohnya, kalau di bawah 2.500.000 sehari. Tuan L bekerja pada PTO. Pada bulan Juni, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Ya. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto sehari, nah ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada borongan, misalnya 10 hari, 15 hari, itu dibagi dulu dengan harinya ya. Nah ini, ternyata 4.500.000 dibagi 10 itu pas 450.000. Maka PPh terutang pasal 21 menggunakan TER itu kan 0% ya. Nah ini maka pajaknya 0. Tapi kalau misalnya ada yang penghasilannya itu di atas 2.500.000 per hari, maka cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Ini ya. Tuan M bekerja pada PTN. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian, ya, berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah 300.000 per TV. Ternyata Tuan M itu dalam sehari itu mampu mengerjakan 10 TV, teman-teman. Nah, maka di hari tersebut Tuan M mendapatkan 10 kali 300.000.
10 dikalikan 300.000 menjadi 3 juta. Berarti sehari dapat 3 juta dia. Maka penghitungan PPh pasal 21-nya karena dia lebih dari 2.500.000 itu pakai yang rumus tadi. Ini ya, rumus. Nah, ini ya. Penghasilan bruto ya dikali 50% dikali tarif pasal 17. Tidak pakai TER lagi karena di atas 2.500.000 ya. Jadi cara menghitungnya itu adalah, nah ini ya, 5% dikali 50% dikali 3 juta. Lupa kok 5% Pak. Kenapa nggak 15%? Nah ini kan 3 juta, mohon maaf, 1,5 juta ya itu kan rentangnya ada di 0 sampai 60 juta. Maka dia pakai 5%. Itu ya teman-teman ya. Ini contohnya. Ini kalau dibayar bulanan. Ternyata ada ya pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. Maka cara menghitungnya pakai TER biasa ya. Sama kayak pegawai tetap tadi teman-teman. Ya. Tapi yang membedakan itu adalah ya, yang membedakan kalau pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, teman-teman ya, itu bulan terakhirnya tetap pakai TER ya. Beda dengan pegawai tetap yang bulan terakhirnya pakai mekanisme perhitungan normal ya, pasal 17. Kalau untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, maka penghitungan penghasilannya pakai TER dari Januari sampai Desember. Ini ya, contohnya ya, teman-teman. Oke. Hmm. Terus kemudian selanjutnya adalah peserta kegiatan. Nah, ini ya, peserta kegiatan. Misalnya, Fitri ditunjuk menjadi panitia 17 Agustus, di mana dia dapat honor 500.000 karena dia itu menjadi panitia. Nah, kepanitiaan maka dia masuk sebagai peserta kegiatan, teman-teman. Tadi ya, slide yang tadi. Maka cara menghitungnya itu adalah seperti ini. Peserta kegiatan. Dilihat tabelnya ini ya. Nah, ini peserta kegiatan. Ya. Oke, ini cara menghitungnya adalah langsung penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 yang 5%, 15% itu ya. Tidak pakai TER lagi. Oh, berarti cara menghitungnya dari penghasilan Fitri itu adalah honornya 500.000 langsung dikali 5%. Karena 500.000 itu kan rentang 0 sampai 60 juta ya. Lupa nggak pakai dikurangi PTKP gitu-gitu Pak. Tidak perlu ya. Tidak langsung ya. Penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif pasal 17 ya. Ini ya. Penghasilan brutonya langsung dikalikan pasal 17. Beda dengan ini, penghasilan kena pajak setahun. Kalau ini penghasilan bruto, ya udah dapat berapa langsung kali 5%. Nah, maka PPh terutangnya itu sama dengan 5% dikalikan 500.000. Ketemu angka 25.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 itu ada namanya kenaikan ya teman-teman. Kalau misalnya yang dipotong itu tidak mempunyai, yang dipotong penghasilan itu tidak mempunyai NPWP. Contoh misalnya, Fitri ini tidak punya NPWP, maka dikenakan tarif
20% lebih tinggi. 20% lebih tinggi. Nah, normalnya itu kan dia kena 25.000 ya. Tapi karena dia tidak punya NPWP, NPWP, maka caranya itu adalah 120% dikalikan. Ya, maka dia dipotong 30.000 rupiah. Itu untuk yang peserta kegiatan, teman-teman. Terus kemudian contoh bukan pegawai, teman-teman ya. Misalnya di acara 17 Agustus itu mengundang penceramah untuk apa namanya bicara mengenai tema kebangsaan misalnya. Nah, penceramahnya itu diberikan honor 700.000 rupiah. Maka cara menghitungnya, nah ini tadi penceramah. Penceramah itu siapa sih? Nah, ternyata penceramah itu merupakan bukan pegawai. Ini ada di sini, ya, penceramah. Nah, oh, berarti penceramah itu bukan pegawai. Cara menghitungnya itu beda dengan pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Cara menghitungnya gimana? Untuk yang bukan pegawai. Nah, ini caranya. Ini ya, bukan pegawai ini ya. Caranya adalah penghasilan bruto dikali 50%, nah dikalikan pasal 17. Sama dengan pegawai tidak tetap yang penghasilannya di atas 2.500.000 per hari. Jadi gimana Pak perhitungannya? Honornya 700.000. Nah, dikalikan 50% dulu. 50% dikalikan 700.000. PPh pasal 21-nya sama dengan 5% dikalikan jadi 17.500. Jika misalnya mohon maaf tidak ber-NPWP, maka ya sama ya 20% lebih tinggi. Jadi pajaknya 21.000. Ya teman-teman ya, sama dengan 5% dikalikan 50% dulu dikalikan 700. Ya, 17.500. Itu PPh pasal 21. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya lanjut ke PPh pasal 22 dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Silahkan, teman-teman. Silakan teman-teman dari yang sudah Pak Lukman sampaikan terkait PPh satu. Apakah ada pertanyaan? Boleh di chat atau di unmute untuk pertanyaannya. Silahkan, teman-teman. Saya tunggu ya. Nah, silahkan, teman-teman. Ada yang pertanyaan? Ada yang... Nanti bisa di slide-nya nanti ya. Saya apa berikan ke Mbak Lisa. Hmm. Bentar ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi PPh pasal 22.
Ya. Kalau tadi PPh pasal 21 itu adalah pajak terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita memberikan penghasilan kepada orang, ingat ya, kepada orang, ya, orang pribadi, warga subjek pajak dalam negeri ya, atau orang Indonesia. Nah, kemudian PPh pasal 22 ini terkait dengan pembelian atau penjualan barang, teman-teman. Ini ya. Pemungut PPh pasal 22 ya. Menteri Keuangan berwenang menetapkan badan-badan tertentu ya, bendaharaan pemerintah ya, wajib pajak badan untuk memungut pajak ini ya, berkenaan atas pembayaran atas penyerahan barang, kemudian berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, atau atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nih ya. Pemungutnya siapa gitu ya? Yang pertama itu adalah instansi dan kuasa pengguna anggaran pada pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua itu badan usaha milik negara yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, ya, tidak termasuk jasa. Jadi teman-teman kalau punya usaha ya, kemudian ternyata ada instansi pemerintah yang beli di teman-teman atau BUMN. Ingat ya, BUMN bukan BUMD ya. Itu yang beli di perusahaan teman-teman atau tokonya teman-teman ya. Maka itu bisa jadi merupakan objek PPh pasal 22. Kemudian pemungut Bank Devisa dan DJBJ, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ini terkait dengan impor. Jadi kalau teman-teman itu impor sesuatu, maka dicegat dulu oleh bea cukai ya. Ada PPh pasal 22-nya. Kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas ya. Dia itu atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Ini dikenakan sekali aja ya. Jadi ketika produsen atau importir itu membuat pelumas ya, maka sekali aja dia dikenakan PPh pasal 22. Kemudian badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi itu atas penjualan hasil produksi dalam negeri. Objek PPh pasal 22. Pabrikan industri semen, semen Gresik, semen Batu Raja, semen apalagi itu ya, kertas Ciwi Kimia, kertas pabrik kertas apalagi ya itu ya, otomotif ya, Astra Internasional dan farmasi contohnya apa Kalbe gitu ya, Papros gitu. Nah, itu ketika dia itu menjual untuk pertama kali dari pabrikan ke distributor, maka dia ada PPh pasal 22-nya. Gitu ya. Tarifnya itu bermacam-macam. Kalau untuk PPh pasal 22 itu tarifnya aja yang banyak ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat. Kemudian industri dan eksportir kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Itu juga ada PPh pasal 22-nya atas pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul gitu ya. Jadi kalau misalnya ada industri pengolahan kayu misalnya. Nah, kayunya itu beli dari kayu-kayu penduduk sekitar, maka itu objek PPh pasal 22 gitu ya. Kemudian industri atau badan usaha komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Itu ya, atas pembelian batu bara ini ya. Oke, nanti bisa dibaca. Kemudian ada ATPM ya, agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek dan importir umum kendaraan. Nah, itu atas penjualan kendaraan motor di dalam negeri. Itu ada PPh pasal 22-nya. Kemudian penjualan emas batangan, kemudian penyelenggara distribusi tingkat kedua untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Itu ya.
itu merupakan objek PPh pasal 22. Kemudian ada yang kurang kayaknya ya, sebentar. PPh kripto kalau nggak salah, yang terbaru itu ya. Iya ya, PPh final ya. Aset berupa kripto itu ya bagi teman-teman yang punya akun jual beli kripto itu ya, maka baik itu misalnya teman-teman pakai Indodex atau toko kripto atau peluang atau yang lain ya, itu ketika tua teman-teman itu jual beli gitu ya, langsung sama mereka dipotong PPh pasal 22 ya. Nah, kita atau saya jelaskan yang sering saja teman-teman ya, yang sering terjadi dilakukan oleh wajib pajak. Ya. Misalnya instansi pemerintah atau kuasa pengguna anggaran pada pemerintah pusat atau daerah dikenakan PPh pasal 22 untuk pembelian 2 juta ya, minimal 2 juta. Kalau untuk BUMN itu 10 juta. Nah, itu baru dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga beli. Ya, tidak termasuk PPN. Contohnya gimana, Pak? Contohnya seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Ini ya. Misalnya ada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dia itu belanja ATK ya, alat tulis kantor di Toko Arjuna senilai 10 juta rupiah. Maka nilai transaksi tersebut itu adalah 10 juta rupiah. Dasar pengenaan pajaknya itu 10 juta. Dasar pengenaan pajak itu artinya DPP, teman-teman ya. Biasa disingkat DPP. Dasar pengenaan pajak. Itu adalah dasar yang menjadi yang menjadi dasar ya dalam menghitung pajak gitu ya. Nah, itu ya. PPh pasal 22 itu kan tarifnya 1,5% ya untuk yang pembelian oleh instansi pemerintah. Maka PPh pasal 22-nya itu sama dengan 1,5% dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib memungut 150.000 ini. Dinas Pendidikan juga wajib memungut dan menyetor PPh pasal 22 senilai 150.000 ya. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib membuat bukti potong atau bukti pungut PPh pasal 22 dan menyerahkan kepada Toko Arjuna. Ya, ini yang sering lalai ya, teman-teman dinas itu. Mereka itu wajib memotong dan memberikan bukti potong kepada Toko Arjuna. Bukti bahwasannya penghasilannya itu sudah dipotong oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, bukti potong inilah nanti yang digunakan oleh Toko Arjuna sebagai pengurang pajak di akhir tahun. Itu ya. Nanti bisa jadi kredit pajak ini, bisa jadi pengurang gitu ya. Bisa dijadikan pengurang. Nah, PPh pasal 2 bukti potong PPh pasal 22 itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Hmm. Iya, teman-teman ya. Ini bukti potongnya. Bukti potong atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan 23. Di sini ada identitasnya ya. Misalnya tadi Toko Arjuna ya.
kemudian di sini ada nilai ya DPP-nya, kemudian ada pajaknya. Ini harus dibuat oleh dinas tadi ya. Nah, yang asli harus ada barcode-nya. Kalau nggak ada barcode-nya berarti palsu ya. Kalau teman-teman transaksi dengan dinas, minta ini. Kalau transaksi dengan bendaharawan atau misalnya BUMN ya, mereka bilang ini saya potong PPh pasal 22 ya, atau kita potong PPh pasal 23 ya. Nah, teman-teman bilang aja silakan, tapi saya minta ya bukti potongnya. Nah, bentuk bukti potong yang asli atau sesuai ketentuan itu seperti ini. Bentuknya ada barcode-nya. Itu ya. Kalau cuma diberikan bukti kode billing atau bukti setoran pajak ya jangan mau, teman-teman ya. Nah, harus seperti ini bentuknya. Oke, itu PPh pasal 22. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwasannya ini ya, bahwasannya cara menghitung PPh pasal 22 itu adalah harga tidak termasuk PPN. Gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Pak? Misalnya contoh seperti ini ya. Dinas Pendidikan Kota Bekasi belanja di toko Arjuna ya itu 10 juta termasuk PPN. Kalau yang di atas itu kan tidak ada keterangannya, jadi kita anggap tidak termasuk PPN. Kalau termasuk PPN artinya di dalam 10 juta ini itu ada PPN. Nah, PPN sama-sama kita ketahui tarifnya itu kan 11%. Jadi di dalam 10 juta ini ada 11%. Nah, dalam menghitung PPh pasal 22, itu PPN-nya harus kita keluarkan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, caranya gimana, Pak? Caranya seperti ini ya. Nilai transaksinya itu 10 juta. Ya, ingat, menghitung PPh pasal 22, 23, PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu jika memang di dalamnya ada nilai PPN. Maka mengeluarkan nilai PPN-nya itu caranya adalah 100 per 111 karena 111 karena 11% ya. Dikalikan ini. Nah, ini ya. Jadi ini itu adalah nilai barang tidak termasuk PPN. Jadi kalau PPN-nya dikeluarkan itu nilainya seperti ini nilai barang. Nah, baru PPh pasal 22-nya sama dengan 1,5% dikalikan ini PPP-nya. Nah, ini ya. Jadi PPh pasal 22-nya sama dengan 135.135 rupiah. Ini ya, sama ya tadi ya kewajiban memotong PPh pasal 22. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Silakan silakan jika ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman ya. PT Indofood ya. PT Indofood itu belanja ATK di toko Arjuna senilai 10 juta. Pertanyaannya, PPh pasal 22-nya itu berapa?
Silahkan dihitung ya, atau dijawab di kolom komentar ya. Kalau mau unmute juga silahkan ya, teman-teman. Coba dijawab ini ya. PT Indofood belanja ATK di toko Arjuna senilai 10 juta. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 22-nya? Silahkan, teman-teman. Saya beri waktu sampai 13.55. Silakan teman-teman dijawab di kolom chat ya, atau unmute juga silakan. Mbak Puspa 150.000, Mas Andi 150.000. Yang lain teman-teman? Oke, silakan. Mbak Febri 150. Oke. Hmm. Yang lain? Ayo. Dan nggak ada lagi ya yang menjawab. Nah, ini ya, kita bahas teman-teman. Tadi di ketentuan PPh pasal 22. Nah, ini ya. Siapa sih yang boleh memungut atas pembelian barang? Ini ya. Yang pertama itu adalah dia itu instansi pemerintah atau BUMN. Kemudian ada Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu atas impor. Kemudian ada eksportir penjualan minyak pelumas itu ya, dan seterusnya ya. Ini semen, kertas, otomotif bukan ATK, ini juga bukan ATK, ini batu bara bukan ATK, ini motor bukan ATK ya, ini kartu perdana, pulsa, batangan emas. Jadi masuk di sini atas pembelian barang dikenakan PPh pasal 22 jika yang beli itu bendaharawan pemerintah atau BUMN. Nah, dilihat di sini soalnya. Yang beli itu Indofood. Nah, pertanyaannya Indofood itu instansi pemerintah atau BUMN ya? Nah, apa? Apakah Indofood itu instansi pemerintah atau BUMN? Nah, ternyata Indofood itu adalah ya perusahaan swasta. Dia ini bukan instansi pemerintah, juga bukan BUMN. Maka atas transaksi ini tidak ada PPh pasal 22 sama sekali. Kenapa? Karena PT Indofood bukan merupakan pemungut. Lebih jauh lagi, PT Indofood ini bukan instansi pemerintah dan juga bukan BUMN. Kecuali ini PT apa ya?
yang BUMN. Bank BRI. Bank BRI itu beli ATK di Toko Arjuna. Oh, Bank BRI itu kan BUMN, maka nanti ada PPh pasal 22-nya. Itu ya. Kemudian PT apa ya yang terkenal itu ya, Waskita. Nah, itu BUMN. Nanti juga dia memotong PPh pasal 22 boleh. Tapi kalau yang belanja itu adalah non BUMN dan non instansi pemerintah ya, tidak ada PPh pasal 22-nya. Itu ya, teman-teman ya. Semoga difahami. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, ini ya. PPh pasal 22 atas apa ini? Impor ya, atas impor. Jadi kalau teman-teman itu melakukan impor barang itu dikenakan PPh pasal 22. Nah, importir biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan impor itu perusahaan tertentu. Nah, ada perusahaan yang punya API, ada yang non API dan tidak dikuasai. API itu merupakan kependekan, kepanjangannya itu adalah angka pengenal impor. Kalau dia perusahaan tidak punya API, maka PPh pasal 22-nya itu 2,5%. Kalau punya API ya, kalau tidak punya API 7,5%, dan yang tidak dikuasai itu 7,5%. Tidak dikuasai itu maksudnya gimana, Pak? Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, impor itu kan biasanya masuknya di pelabuhan ya, atau bandara. Kadangkala itu banyak ya teman-teman ya, barang masuk dari luar negeri sampai pelabuhan itu tidak diketahui ini barangnya siapa ya. Atau yang impor itu siapa itu nggak diketahui. Maka kalau seperti itu, pemerintah itu berhak untuk melakukan lelang. Nah, itu ya. Nilai PPh pasal 22-nya itu ya dari harga lelangnya, teman-teman ya. Oke, kita tidak bahas yang ini ya, kita bahas yang API dan non-API. Nah, 2,5% atau 7,5% itu dari nilai impornya, teman-teman. Ya, dari nilai impornya. Ya. Sementara nilai impor itu sendiri, rumusnya adalah CIF ya, ini cost insurance dan freight ya, harga barang asuransi plus ongkos kirimnya, ditambah bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pabean, berdasarkan kurs KMK. Itu ya. Hmm, ya. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini contohnya. Ini teman-teman. Nah, coba teman-teman dikerjakan ini ya. Dikerjakan ini nanti soal ini ya. Soal ujiannya seperti ini. Coba ini dikerjakan berapa sih PPh pasal 22 impornya. Ya. Monggo dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit ya, teman-teman ya. Sampai dengan 14.10. Berapa PPh pasal 22-nya? Ini ya, rumusnya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Kecilan. Semoga kelihatan ya. Coba dikerjakan sampai 14.10. Berapakah PPh pasal 22-nya? Silakan, teman-teman. Sampai 14.10 ya.
Baik, teman-teman, kita, nah ini sudah pinter ya semuanya ya. 199 juta ya. Sama semuanya, harusnya benar ya kalau semuanya sama ini. Baik, kita kerjakan coba ya bersama. Hmm. PPh pasal 22-nya berapa sih atas transaksi ini ya, teman-teman? Nah, kita masukkan harganya berapa? 500 US dollar. 500.000 ya. Oke, insurance-nya itu 10.000. Ya. Freight-nya itu berapa? 40.000. CIF-nya, CIF-nya itu sama dengan ini ya, 100 tambah 10 tambah 40 ya, 550. Oke, biaya masuknya itu 20%. Oke, nilai impornya sama dengan ini ya, CD ya, CIF ditambah biaya masuk ini 660. Kurs KMK-nya itu 14.500. Maka nilai impornya itu adalah ya, nilai impor dalam bentuk USD dikalikan kurs KMK. Nilai nilai mesin tersebut itu adalah 1,5 miliar. PPh pasal 22-nya itu adalah 2,5. Loh, kok teman-teman langsung ini ya teman-teman ya. Cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Coba benar nggak ya? Seperti ini. Ini kok 199.375 kompak ya. Ini dari mana teman-teman ya? 199.75 ya. 2,5%. 2,5%. Ini dengan ini 7,975. Teman-teman di sini 7,975 ya. Barangkali salah ya, saya yang salah ya. Coba cek lagi teman-teman ya. Barangkali saya yang salah ya. Di sini teman-teman rata-rata semuanya menjawab 7,975. Tapi hitungan saya di sini 9,570. Oh, tambah biaya masuk ya. Teman-teman di sini tidak ada yang menghitung ini ya. Oh, pantas ya. Ingat tadi ya nilai impor ya teman-teman. Nilai impor itu, nah ini plus biaya masuk teman-teman. Ya, nilai impor itu plus bea masuk ya, plus bea masuk. Tapi ya tapi ada benernya juga ya teman-teman ya. Ada beberapa negara yang ketika kita impor itu dibebaskan dari bea masuk ya. Cuma contoh ini tadi ada bea masuknya ya. Kalau misalnya saya pernah dengar ya beberapa negara itu kalau kita impor dari sana tidak dikenakan bea masuk. Ya kalau misalnya nggak ada ya memang dinolkan aja ini nggak apa-apa ya. Tapi kalau tidak ada keterangan atau memang dikenakan ya dikenakan 20%. Ini ya teman-teman ya, nanti kalau ujian cara menjawabnya seperti ini. Oke, ya. Ada pertanyaan? Hmm. Ini ya. Pak, kalau misalnya ini tidak mempunyai api gimana? Nah, berarti dikalikan 7,5%. Ya. Nah, jadi ini kalau nggak punya api ya 700 juta teman-teman. Ya.
PPh pasal 22-nya. Nah, ini akan ditagih oleh bea cukai ketika teman-teman atau barangnya itu hadir di pelabuhan atau apa namanya? Bandara ya, pelabuhan atau bandara. Oke, itu PPh pasal 22 ya. Lanjut. Nah, ini PPh pasal 22 untuk industri tertentu ya, impor kedelai, gandum, tepung terigu itu seperti ini ya. Nah, tadi itu yang produsen atau importir bahan bakar minyak ini dikenakan sekali ya, dari pabrikan atau importir ke Pertamina misalnya ke beberapa SPBU ya atau agen. Tapi kalau misalnya agen, loh Pak, saya belanja di isi bensin di SPBU kok nggak ada PPh pasal 22-nya ya? Ya tidak ada. PPh pasal 22-nya itu dikenakan dari produsen dalam hal ini Pertamina ke agen itu ke apa namanya? Ke pom bensin itulah ya, SPBU. Ya, ini besarannya. SPBU itu ada swasta, ada yang Pertamina, SPBU-nya Pertamina. Tuh. Kemudian ini untuk industri ya tertentu, semen, kertas, baja, ya, semen atau kertas. Loh, Pak, tadi misalnya saya beli kertas di toko ya atau beli semen di toko bangunan, apakah juga kena ini, Pak? 0,25%. Ya, tidak kena, teman-teman ya. Ini itu adalah dari pabrikan ke penyerahan pertama, teman-teman ya. Dari pabrik ke penyerahan pertama. Itu baru misalnya dari pabrik ke distributor tingkat pertama itu yang dikenakan 0,25%. Nah, dari distributor tingkat pertama ke toko-toko retail itu ya tidak kena. Kemudian ke toko-toko retail ke konsumen akhir itu ya tidak kena. Ini hanya dikenakan sekali, teman-teman. Ya. Baja misalnya pabrik Krakatau Steel itu ya yang memproduksi baja itu ya, contohnya. Ini apa ini? Industri eksportir perhutanan ya, atas pembelian bahannya dikenakan PPh pasal 22, termasuk industri ini ya, tambang minerba itu tarifnya 1,5% atas pembelian komoditasnya. ATPM itu 0,45 ya, apa tarifnya banyak teman-teman ya, tidak usah dihafalkan ya. Hmm. Ya, untuk PPh pasal 22 ada yang bersifat tidak final. Teman-teman harus mulai familiar masalah frase tidak final dan final atau final dan non final. Itu yang membedakan apa? Nah, itu akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Untuk mengetahui tidak final dan final itu sangat penting, teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan kredit pajak, berkaitan dengan penghasilan. Jangan sampai salah menaruh kolom. Harusnya penghasilan tidak final dimasukkan final atau penghasilan final ditaruh di kolom penghasilan tidak final. Nah, itu fatal nanti akibatnya. Oke, ini masalah pulsa ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 itu adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh dengan SKB dari Dirjen Pajak. Kemudian impor yang sementara jika sewaktu-waktu itu memang untuk tujuan diekspor lagi sesuai Undang-Undang Bea Cukai, termasuk reimpor ya. Kemarin ya, tadi kan ada pajak PPh pasal 22 atas impor ya. Jadi kita itu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pada waktu COVID itu banyak sekali jenis-jenis barang yang dibebaskan ya terkait dengan penanganan COVID ya. Itu dibuat aturan intinya adalah dibebaskan PPh pasal 22.
Ini ya sama nanti ya barang-barang yang untuk pejabat negara asing yang bertugas di Indonesia. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi kalau mau impor ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian ini ya tadi untuk pembelian dari yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu minimalkan 2 juta ya. Paling banyak 2 juta. Kalau untuk BUMN paling banyak 10 juta. Berarti ini aja Pak, kami pecah-pecah aja Pak, biar nggak sampai 2 juta gitu ya. Nah, ini ya silakan aja ya kalau menghindari PPh pasal 22, tapi ya tidak ada efeknya. Uang pemerintah itu kan ya bukan uang dia, itu uangnya negara gitu ya. Tapi biasanya kalau transaksi terpecah-pecah seperti itu untuk menghindari angka 2 juta ini biasanya inspektorat mereka turun tangan. Inspektorat mereka itu tidak memperbolehkan seperti itu. Lanjut. Nah, itu PPh pasal 22, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silahkan. PPh pasal 22. Silakan ada yang ditanyakan. PPh pasal 22. Mas Hari, monggo Mas, silakan. Mas Hari, Mas Hari. Mas Hari bertanya, Pak, mengenai PPh pasal 22 tentang penjualan ya. Penjualan bahan bakar minyak. Kita selaku wajib pajak badan membeli BBM untuk kendaraan bermotor operasional kantor ya. Kita potong PPh pasal 23 lalu gimana dengan pajak daerah tentang bahan bakar itu ya. Nah, kalau Mas Hari itu bekerja di WP Badan, maka saya anggap PPA wajib pajak badannya itu bukan instansi pemerintah, bukan pula BUMN ya. Maka kalau wajib pajak badan ini membeli BBM itu tidak ada pajak sama, tidak ada objek pajak PPh pasal 23 Mas Andi atau PPh pasal 22 ya. Jadi jangan dipaksa untuk memotong PPh pasal 22. Ingat, BBM itu hanya dikenakan dari produsen, dalam hal ini Pertamina, ke SPBU. Dari SPBU ke Mas Hari, ke wajib pajak badannya, itu tidak ada pajaknya sama sekali. Maksudnya PPh pasal 22-nya ya, itu tidak ada. Ya, terus apa lagi tadi yang ditanyakan? Nah, kalau untuk pajak daerah ini saya kurang paham ya Mas Hari ya, karena bukan kewenangan kami ya. Itu daerah masing-masing. Tapi sepengetahuan saya, apakah ada ya pajak daerah untuk pembelian BBM ya? Setahu saya nggak ada, Bang. Coba nanti barangkali ada Mas Hari bisa bercerita ya. Kesimpulannya itu ya, tidak ada PPh pasal 22, 23 untuk pembelian BBM ke atau dari Pertamina. Ya, itu ya Mas Hari ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, siap Mas Hari. Sekarang kalau tidak ada PPh pasal 23. Oh, Mas Andi bertanya, Pak, apakah PPh pasal 22 dapat dikreditkan? Dapat, Mas Andi ya. PPh pasal 22 itu bersifat tidak final, kecuali yang kripto ya. Kalau kripto itu bersifat final. Nah, konsekuensinya ketika dia itu bersifat tidak final, ini banyak ya tadi ya.
Ini ya, jadi Mas Hari ya. Nah ini tidak final, ini ya, tidak final, tidak final, tidak final, tidak final, tidak final, semuanya tidak final. Nah, ini ya, tidak final. Ini apa ini? Tidak final juga harusnya. Ini ya, tidak final juga. Ini ya, tidak final juga. Artinya apa? Kalau tidak final itu bisa menjadi kredit pajak atau bisa jadi pengurang nanti pajak di akhir tahun bagi yang dipotong atau dipungut. Syaratnya adalah minta bukti potong, Mas Andi ya. Jangan sampai nggak minta bukti potong. Kenapa? Karena nanti syarat pengkreditannya itu minta nomor bukti potong. Ini yang diminta nih nomor. Kalau tidak punya nomornya kan masa mau kredit? Karena kan nggak mungkin. Karena nanti di SPT tahunan dia minta nomor bukti potongnya berapa gitu. Nah, itu ya. Jadi mulai sekarang agak itu ya diminta ya bukti potongnya ya. Seperti ini, bukti potong yang valid. Ada barcode-nya. Kalau nggak ada barcode-nya jangan mau diterima. Itu ya. Atau mau kalau diberikan apa ya, bukti bayarnya aja jangan mau juga. Kecuali yang ini ya, yang PPh pasal 22 atas impor itu dokumen impor bisa menjadi pengganti ini. Ya, teman-teman ya. Oke, itu ya Mas Andi ya. Semoga menjawab. Hmm. Oh ini, Mas Hari Darmawan mengenai PPh pasal 23. Setelah ini ya Mas Hari ya, Mas Hari Darmawan, saya jelaskan ya. Ini bab PPh pasal 23. Nanti semoga menjawab pertanyaannya Mas Hari Darmawan ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak pasal 22, 21? Belum ada ya. Oke, saya mau lanjut ke PPh pasal 22 sekaligus nanti menjawab pertanyaannya Mas Hari ya. Nah, tadi PPh pasal 21 itu terkait dengan pemotongan pajak atas gaji honor yang diterima oleh orang ya. Ingat ya, orang Indonesia lah ya, wajib pajak dalam negeri. Pasal 22 itu terkait dengan pembelian dan penjualan barang ya. Nah, kalau PPh pasal 23 ini terkait dengan pe, apa ya? Apa ya? Penjualan jasa dan turunannya. Ini ya. PPh pasal 23 itu adalah merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nah, ingat ya. Dan BUT itu bentuk usaha tetap yang berasal dari modal. Ingat ya, ini loh, lihat. Dari modal, ingat ya, dari modal ini kunci nih. Dari modal. Atas penyerahan jasa dan penyelenggara kegiatan selain yang sudah dipotong PPh pasal 21 ya. Jadi jasa selain pasal 21 itu masuk di PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak orang pribadi, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan usaha lainnya. Ya, luar negeri lainnya. BUT itu bentuk usaha tetap gitu ya. Jadi usaha-usaha yang pusatnya itu di luar negeri yang beroperasional di Indonesia. Contohnya apa, Pak? Citibank. Terus apa ya? Bank-bank itu ya HSBC. Nah, itu ya. Itu BUT ya, teman-teman. Jadi pusatnya di luar negeri cuma dia punya cabang di Indonesia. Dia itu juga berkewajiban memotong PPh pasal 23. Nah, ini ya. PPh pasal 23 itu tarifnya hanya ada dua, yaitu 15% dan 2%, teman-teman. Ya. Yang 15% itu terkait dengan bunga, dividen, royalti, hadiah selain yang diatur di PPh pasal 21. Ya. Nah,
Bunga di sini ya, bunga di sini itu adalah bunga yang diterima oleh wajib pajak badan. Ya. Kemudian dividen di sini itu adalah dividen yang diterima oleh badan juga, badan usaha bukan orang loh ya. Nah, ini royalti yang diterima oleh baik itu badan atau orang. Misalnya, apa itu namanya? Ada penulis gitu ya, penulis bukunya terbit di Gramedia. Nah, dia dapat royalti itu. Nah, maka itu pajaknya adalah 15% dari DPP-nya. Ya. Jangan dibayangkan misalnya teman-teman ada penulis dapat royalti 100 juta. Langsung 100 juta kali 15% bukan seperti itu ya cara menghitungnya. Kalau nggak salah itu kemarin sempat kan diprotes apa Terelie itu ya kalau nggak salah ya mengenai royalti akhirnya tarifnya itu tetap cuma DPP-nya yang berkurang ya. Coba saya searching dulu ya DPP eh, Royal atas Royalty. Nah ini ya ternyata 40% ya. Oh 15 atau oh, 15 ya. Seingat saya ini berkurang. Seingat saya royalti itu berkurang. Ini lama mungkin ya. Oh iya, 40% ya teman-teman ya. 40%. Jadi cara menghitung pajak royalti itu seperti ini teman-teman. Misalnya ada penulis dapat royalti dari penerbit ya. Atau lagu lah ya. Dapat royalti 100 juta. Maka cara menghitung PPh pasal 23-nya yang dipotong oleh pihak yang memberikan royalti itu DPP-nya berapa? 40% tadi ya. Nah, royaltinya baru 15%. Pasal apa itu namanya? 23. Sama dengan 15% dikalikan. Berarti atas 100 juta, maka dia dipotong 6 juta. Nah, yang dikritik dulu Terelie itu ini teman-teman ya. 15% langsung kali 100 juta. Nah, maka diubah aturannya dikalikan ini, dikalikan DPP-nya 40%. Jadi tidak langsung 15% dari 100 juta, tapi dari DPP-nya dulu. Ini pun ya, ini bersifat si bersifat bersih eh, bentar. Bersifat tidak final. Artinya apa? Ini bisa dijadikan pengurang nanti di laporan SPT tahunan di akhir tahun. Itu ya, tuh, untuk masalah royalti. Kemudian bunga, ya bunga di sini yang dimaksud bunga di sini itu adalah misalnya PT masih lama ya, PT Agung apa ini? Meminjamkan, sebentar. Meminjamkan uang 1 miliar kepada CV Sukses atas pinjaman tersebut bunga bunganya yang diberikan itu misalnya 7%. Dikenakan bunga 7%. Kan nggak mungkin kita meminjami itu biasanya pasti ada bunganya. Maka nilai pinjamannya itu kan 1 miliar. Hmm, oke. Bunganya, bunga itu berapa ini? 7%. Dikasihkan 7%. Bunganya ini.
Maka PPh pasal 23-nya itu 2%, teman-teman. Nah, ini ya, 1.400.000 ya. Maka transaksi ini ya, PT Agung wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran bunga kepada CV Sukses. PT Agung wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada CV Sukses. PT Agung wajib wajib membayarkan PPh pasal 23 yang sudah dipotong ke kas negara. PT Agung wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 23 melalui sarana yang diatur oleh undang-undang. Ini ya, jadi PT Agung itu kan minjem. PT Agung juga akan memberikan bunga kepada CV Sukses. Maka kewajiban PT Agung itu ini, teman-teman ya. Ya, itu ya, teman-teman ya. Semoga difahami. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tadi pertanyaannya Mas Hari ya, belum terjawab ya. Bentar ya. Kemudian ya, untuk dividen nanti saya jelaskan di akhir ya, teman-teman ya. Kemudian yang 2%, 2% itu terkait dengan sewa ya dan penghasilan dari penggunaan harta. Ingat ya, ini penggunaan harta selain yang diatur di pasal 4 ayat 2. Artinya selain tanah dan bangunan ya. Jadi sewa selain tanah dan bangunan terkait penggunaan harta. Oke. Kemudian ada jasa-jasa lain ya yang diatur selain yang diatur di pasal 21. Nah, jenis jasa lain itu rinciannya banyak sekali, ada di PMK 141 tahun 2015 ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu agar teman-teman paham. Yang pertama ya, Agung merupakan pegawai dari PT Indofood. Nah, PT Indofood ini kekurangan mobil, teman-teman. Kekurangan mobil operasional. Kemudian Pak Agung ini nawarin, ah ini aja deh, aku punya mobil nih, mobil Innova di rumah nganggur, daripada nganggur ya udah disewa aja PT Indofood untuk operasional atau untuk kemana gitu, silahkan. Oke, misalnya disetujui ya, PT Indofood menyewa mobil Pak Mobil Agung ya, senilai harga sewanya misalnya 20 juta untuk misalnya 3 bulan gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, ini dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23? Kenapa kok PPh pasal 21? Nah, ini yang menerima penghasilannya kan orang. Ini Pak Agung kan orang ya. Nah, silakan dijawab teman-teman. Ini merupakan objek PPh pasal 21 atau PPh pasal 23? Silakan dijawab di kolom chat. Objek PPh pasal 21 atau PPh pasal 23?
Karena yang menerima kan orang. Tadi katanya Pak Lukman di awal kalau yang menerima orang itu ya BPH pasal 21. Nah, ini nanti menyambung pertanyaannya Mas ini ya. Mas Hari, Hari Darmawan. Silakan teman-teman dijawab. Objek PPH pasal 21 atau PPH pasal 23. Silakan, ada yang tahu? Belum ada di kolom chat? Hmm, ya, saya jawab sendiri ya. Nah, teman-teman tadi sudah saya jelaskan ini ya. Yang menjadi objek PPH pasal 23 itu adalah sewa terkait penggunaan harta. Selain yang diatur pasal 4 ayat 2. 4 ayat 2 itu harta berupa tanah bangunan. Nah, ini kan hartanya Pak Agung berupa mobil yang disewa, bukan Pak Agungnya yang disewa, tapi mobilnya teman-teman ya. Maka ini merupakan objek PPH pasal objek PPH pasal 23 teman-teman ya. Jadi berapa Pak pajaknya Pak? Nilai 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 sewanya ya 20 juta. Oke ya. DPP-nya ya 20 juta dasar pengenaan pajaknya ya. PPH pasal 23-nya sama dengan 2% dikalikan PPP. Maka atas transaksi ini PT Indofood wajib memotong 400.000. Kemudian ini ya, kewajibannya sama seperti ini ya. PT Indofood, PTA, PT Indofood ya. Nah, ini ya. Atas pembayaran pokoknya ini ya atas pembayaran ini nanti bisa di ini pembayaran itu saya mau ini. Nah ini ya teman-teman ya kewajibannya PT ini nih kemudian ya kemudian menyambung di pertanyaannya Mas Hari Darmawan gitu ya suatu saat PT Indofood Indofood terkena masalah hukum. Kemudian mereka PT Indofood menyewa pengacara untuk membantu masalah hukumnya. Menyewa pengacara firma firma Hotman dan kawan-kawan. Honornya honornya 100 juta. Pertanyaannya, ini objek PPH pasal 21 atau PPH pasal 23. Nah, ini ya teman-teman ya. Silahkan. Yuk, objek PPH pasal 21 atau 23. Ini tidak ada modal yang diberi, maksudnya barang yang disewa gitu ya. PPH pasal 21 atau 23. Mas Andi 23. Yang lain teman-teman?
Yang kedua, misalnya ya sambil mikir ya, PT Indofood terkena masalah hukum. PT Indofood menyewa pengacara Hotman Paris. Hotman P, itu aja Paris ya sama-sama. Honornya 100 juta. Nah, ini objek PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Ya, ini ya teman-teman ya. Kalau yang atas ya, yang ini menyewa pengacara dari firma Hotman. Ingat ya, firma itu adalah badan ya, sama kayak CV, kumpulan dari beberapa orang yang mendirikan suatu badan usaha. Jadi bisa saja misalnya di dalam firma Hotman ini pengacaranya ada banyak, ada namanya Hotman Paris, ada namanya Hotman A, ada namanya Saiful, ada namanya Arif, pengacaranya banyak gitu ya. Tinggal siapa yang diperintahkan untuk menangani perkara Indofood gitu ya. Nah, kalau misalnya PT Indofood itu menyewa pengacara dari firma dan dari invoice-nya itu yang tanda tangan itu adalah PT Indofood dengan firma, firma itu badan usaha, maka dia itu objek PPh pasal 23. Itu ya, teman-teman ya. Walaupun nanti yang menangani itu misalnya pengacara di firma ini namanya Pak Pak Hotman gitu ya, maka tetap dia objek PPh pasal 23 karena PT Indofood itu kontraknya dengan firma. Beda dengan ini, misalnya PT Indofood itu menyewa pengacara langsung pribadinya Pak Hotman Paris namanya. Maka karena ini orang pribadi ya, kontraknya atau invoice-nya pun nanti dengan pribadinya Pak Hotman, maka dia merupakan objek PPh pasal 21 teman-teman ya. Itu ya. Itu ya Mas siapa tadi? Mas Hari Darmawan, semoga menjawab teman-teman ya. Oh iya, PPh pasal 23 teman-teman ya, itu tarifnya 2% ya. Tapi kalau dia itu tidak punya NPWP, si penerimanya, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Berarti yang 2% itu menjadi 4%. Ya, teman-teman. Ya, ya Mas. Tadi yang pertanyaan. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Nanti saya lanjutkan ya. Oke, lanjut ini pertanyaan. Mengenai PPh pasal 23, kita selaku WP Badan mendapat invoice dan faktur pajak yang berbadan hukum, Pak. Namun NPWP-nya yang kita terima OP, pemilik vendor. Nah, ini Mas Hari Darmawan, ini invoice-nya nggak sama ya. Dipastikan dulu, karena ini invoice dengan NPWP kok tidak sama. Ini terkait dengan nanti pemberian bukti potong, jangan sampai salah ya. Pertama, solusinya adalah berikan pengertian kepada si lawan transaksinya. Pak, ini invoice-nya dengan badan kok ini yang dikasihkan NPWP-nya orang pribadinya, pemiliknya, yang nggak nyambung, Pak. Nanti kami ada temuan 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 pajak. Nggak mungkin apa namanya berbadan hukum tapi nggak punya NPWP itu mustahil ya teman-teman ya. Karena ketika kita membuat CV, PT atau berbadan hukum itu notaris langsung minta NPWP dibuatkan. Itu ya teman-teman ya. Itu ya Pak Hari, pastikan dulu. Kalau misalnya Pak ini nggak mau ngasih ya Pak, gimana Pak? Telepon kantor pajak ya, minta tolong dicarikan atas nama ini NPWP-nya berapa sih? Karena kami ada transaksi. Itu ya. Pak Hari Darmawan ya. Kalau tetap maksa pakai NPWP orang pribadi, ya udah invoice-nya ubah aja lagi. Invoice-nya ini nanti antara perusahaannya Pak Hari Darmawan dengan orang pribadinya. Itu ya invoice-nya diubah dan fakturnya diubah. Yaitu Mas Hari Darmawan semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya. Ini udah ya.
Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di minggu depan ya, teman-teman. Ini waktunya 10 menit lagi. Oke. Nah, terakhir itu adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ini gampang sekali ya. Ini tinggal lihat rumusnya aja ya, teman-teman. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 itu semuanya bersifat final. Ya, teman-teman ingat ya, PPh pasal 4 ayat 2 semuanya bersifat final. Contohnya apa aja, Pak? Transaksi yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 ini ya. Tinggal tabelnya banyak sekali ya. Ini saya highlight saja. Yang pertama adalah penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lain. Jadi kalau teman-teman itu taruh uangnya di deposito, itu pajaknya 20% dari bunga deposito. Atau teman-teman punya tabungan, itu kan bisa dapat bunga ya. Nah, bunganya itu langsung dipotong 20% dari pihak banknya. Dia memotong langsung 20%. Kemudian penjualan saham di bursa, teman-teman yang aktif ya trading di bursa efek, baik itu melalui sekuritas ya, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas ya, Mirai Sekuritas, dan lain sebagainya. Atas transaksi jual beli itu langsung dipotong ya, 0,1% teman-teman ya, bersifat final. Jadi teman-teman udah nggak usah mikir lagi, udah dipotong pajaknya gitu ya. Diskonto ya, Sun, teman-teman kalau punya uang kemudian beli surat utang negara itu ada bunganya ya. Atas imbal hasilnya itu ya ada yang 15% ya. Kemudian yang diskonto ya, diskonto SPN itu 20% ya. Nah, yang sering itu adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Teman-teman yang menjual rumahnya, menjual rumah, menjual tanahnya, jadi pajak pajak jual beli tanah dan bangunan itu ada dua. Yang pertama bagi penjualnya itu ada namanya PPh, ya. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%, ya. Itu masuk kas pemerintah pusat. Pajak yang kedua itu bagi yang pembelinya. Pembelinya itu kena BPHTB sebesar 5% ya, atau 2,5% sekarang. Itu masuk kas pemerintah daerah, gitu ya. Jadi PPh-nya untuk penjual itu diatur di pemerintah pusat, yang BPHTB-nya itu diatur di pemerintah daerah karena masuk di kas pemerintah daerah. Tetap saja ya, nanti ketika teman-teman mengurus di notaris, dua-duanya atau pajak keduanya harus dilunasi terlebih dahulu ya. Kemudian ada sewa tanah dan bangunan itu 10% teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya ruko ya, ruko di pinggir jalan disewa oleh Indomaret untuk dijadikan toko Indomaret, atau teman-teman punya ruko disewa untuk mixui ya, es krim. Nah, itu mereka wajib memotong 10% dari nilai sewa. Ya, jadi teman-teman nggak utuh nerimanya gitu ya. 100 juta nerimanya 90 juta. Maka dari itu kalau atas sewa-sewa gitu baiknya sebelum deal didiskusikan dulu. Ini nanti kita potong 10% gimana Pak? Sesuai ketentuan. Nanti ya didiskusikan dulu. Jangan sudah deal, lu kok dipotong 10%. Nah, ini yang nanti kurang baik ya. Dikomunikasikan dulu. Jasa konstruksi ya, teman-teman, ini banyak ya aturan terbaru PP 9 tahun 2022 ini, banyak sekali tarifnya, nanti bisa dibaca ya. Pekerjaan konstruksi itu ada namanya konsultansi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, dividen ini yang diterima oleh orang pribadi itu dulu dikenakan 10%. Sekarang itu tidak dikenakan 10% sepanjang diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi, teman-teman ya. Contoh misalnya, eh, Pak Agung, Pak Agung mendapatkan dividen dari PT Oke sebesar
sebesar 100 juta. Kemudian yang 100 juta itu untuk anak masuk kuliah. Jadi misalnya untuk anak kuliahnya 40 juta. Itu ya. Untuk beli motor Mio misalnya 20 juta. Untuk beli perhiasan istri 10 juta. Sisanya untuk diinvestasikan ke SBN ya, surat utang atau SUN, surat utang negara. Itu sama dengan berapa ini? Sisanya ya, 30 juta. Maka jika Pak Agung mendapatkan dividen 100 juta, ya, dia itu tidak dikenakan 10% pajaknya sepanjang diinvestasikan ulang ke beberapa instrumen investasi selama 3 tahun ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, maka yang tidak diinvestasikan itu dikenakan pajak. Nah, ini kan yang tidak diinvestasikan ya sesuai ketentuan. Totalnya berapa ini? 70 juta. Maka PPh pasal 4 ayat 2-nya ya sebesar 10%. 10%. Itu sebesar 10% kali sebesar 7 juta wajib dibayarkan sendiri oleh Pak Agung menggunakan NPWP Pak Agung. Yang 30 juta itu tidak menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 karena diinvestasikan sesuai ketentuan. Itu ya. Jadi ini yang dikenakan pajak. Oke, teman-teman ya. Nanti akan saya elaborasi di pertemuan minggu depan. Ya. Selanjutnya ada uang pesangon ya, nanti bisa dibaca ya. Nilainya sekian ya, rentangnya. Bunga simpanan anggota koperasi. Kalau teman-teman jadi anggota koperasi, setiap bulan mendapatkan bunga. Ketentuannya kalau di bawah 240.000 itu 0%. Kalau di atas 240.000 per bulan itu 10%. Kemudian hadiah undian itu 25%. Hadiah undian itu contohnya apa? Ya hadiah-hadiah yang diundi tanpa kita itu effort gitu ya. Diundi ya. Itu 25%. Hadiah ke biar BRI diundi di televisi itu biasanya ya. Itu 25%. Dan bersifat final. Kemudian yang terakhir itu adalah penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 miliar PPh UMKM ya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Itu ya. Itu teman-teman untuk hari ini silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Lisa ya. Teman-teman silakan. Ada waktu 2 menit. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari yang sudah Pak Lukman sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Mbak Lisa, Mbak. Monggo, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lukman. Mungkin kita lanjut di minggu depan ya Pak ya. Kebetulan minggu depan masih Bapak untuk trainernya ya Pak. Hmm, Baik, kalau gitu boleh dibantu stop share screen terlebih hmm. dahulu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin tutup untuk pertemuan hari ini.
Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di minggu depan, karena kebetulan minggu depan masih Pak Lukman yang menjadi trainernya. Dan nanti izin Pak untuk file-nya boleh dikirimkan ke Ya, saya materi-materi tambahannya. ya Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH potong pungut hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumen terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on cam, teman-teman? Masih kami tunggu. Baik, semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman Terima atas kasih materinya hari teman-teman ini. semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Pak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami infokan, yaitu yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH orang pribadi, tanggal 26 Oktober 2024 yang akan diampu kembali oleh Bapak Lukman Hakim SMMM yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk link Zoom meeting akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa menyerahkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat semuanya.